Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, ini sedikit gambaran mengenai tutorial pembuatan soal di Google Form untuk PAT tahun ini. Itu pun kalau Ibu Bapak ingin menggunakan Google Form untuk PAT, tapi kalau misalkan Ibu Bapak masih ingin menggunakan Microsoft Word atau PDF, mangga boleh. Sebetulnya untuk tutorial pembuatan soal di Google Form banyak di channel YouTube yang lain, namun ini hanya sedikit untuk memudahkan saja. Kita saling berbagi ilmu saja Ibu Bapak. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, pastikan Ibu Bapak itu sudah login di akun Google Ibu Bapak. Kemudian setelah itu baru kita ke Google aplikasi. Di sini ada berbagai aplikasi Google. Nah, terutama untuk Google Form sendiri, kita masuk ke Google Drive. Nah, kita klik. Setelah kita klik Google Drive, nanti tampilan Google Drive kita akan seperti ini. Nah, di sini di Google Drive ini kita bisa membuat soal di Google Form tanpa harus di-save karena otomatis sudah ter-save dengan sendirinya. Nah, di sini kita klik yang new. Setelah new, nanti akan muncul sampai kita menemukan Google Form. Nah, di sini more ada Google Form. Kita klik Google Form ini. Sesudah kita klik, nanti tampilan Google Formnya akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa membuat soal Ibu Bapak. Yang pertama kita lakukan adalah mengedit judulnya. Contoh misalkan judulnya di sini soal PAT bahasa Inggris. Nah, kemudian kita tambahkan deskripsinya, misalnya ini untuk soal untuk kelas 10 PHT dan TB misalnya. Nah, setelah kita buat title-nya, jangan lupa di sini juga diedit, tinggal klik, maka judulnya akan sama dengan yang di sini. Fungsinya judul yang ini yaitu untuk judul di Google Drive kita agar kita tidak pusing yaitu untuk memudahkan kita dalam mencari dokumen yang kita buat. Selanjutnya di sini question pertama. Nah, di sini contohnya kalau untuk soal PAT sendiri, saya biasanya mengisi yang pertama itu dengan nama siswa. Nah, setelah kita klik di sini sudah ada pilihannya short answer, karena kan untuk nama sendiri tidak harus memerlukan jawaban yang panjang ya Ibu Bapak. Langsung saja di short answer. Nah, ini sudah ya, sudah bentuknya short answer. Jangan lupa yang tombol require-nya dinyalakan. Jadi kalau tombol ini nyala, siswa tidak bisa langsung mengisi yang selanjutnya kalau yang pertama ini belum diisi. Kalau misalnya ada kesalahan, Ibu Bapak bisa menghapusnya di sini. Ini ada tombol delete. Nah, tinggal dihapus. Kemudian kita ke pertanyaan yang kedua. Tadi kan pertanyaan pertama nama siswa. Pertanyaan kedua kita klik, di sini ada add question. Nah, di add question ini nanti kalau sudah diklik akan muncul seperti ini. Pertanyaan yang kedua. Maka pertanyaan yang keduanya di sini saya coba masukkan kelas. Tadi kan nama siswanya siapa. Nah, kelas itu bisa berbentuk seperti nama siswa short answer, atau untuk lebih memudahkan kita ubah menjadi multiple choice. Nanti siswa tinggal milih dia kelas berapa. Contoh di sini 10 TB, di sini 10 PHT. Nanti siswa tinggal memilih saja. Jangan lupa yang require-nya dinyalakan. Untuk selanjutnya, kalau identitas sudah cukup, Ibu Bapak bisa langsung ke soal. Dalam pembuatan soal ini bisa Ibu Bapak berikan spasi dengan add section. Nah, kalau add section ditambah, jadi ada sesi 1, yang ini tadi berupa identitas, kemudian ada sesi 2-nya. Untuk judul di sesi 2-nya bisa disamakan dari yang sesi 1, tinggal di copy. Nanti akan pindah ke sini. Nah, paste di sini. Kemudian di bawahnya bisa ditambahkan misalnya deskripsi selamat mengerjakan. Nah, ini kalau Ibu Bapak mau membuat soal dalam 2 sesi. Kalau tidak, ini tinggal dihapus saja. Nah, di sini ada di bagian sebelah kanan ada delete section.
dihapus, maka kembali ke seperti yang tadi, hanya ada satu sesi. Untuk soalnya, untuk membuat soal kita tambahkan tanda plus, education. Nah, di sini contohnya ibu bapak masukkan soalnya apa yang dimaksud dengan descriptive text, atau apa perbedaan descriptive text dan naratif text misalnya. Nah, karena soal PAT tahun ini kita soalnya esai, maka jawabannya hanya dua, short answer atau paragraf. Short answer kalau soal yang kita buat jawabannya itu tidak terlalu panjang. Paragraf kalau jawabannya panjang. Takutnya kalau soal yang panjang tapi diberi short answer, nanti tidak muat untuk menjawab. Kalau sudah selesai, di pertanyaan pertama kita lanjut pertanyaan kedua dengan di add question lagi. Nah, seperti itu dan seterusnya ya ibu bapak sampai selesai. Ini pilihannya nanti tinggal dirubah. Setelah ibu bapak selesai membuat soal, kemudian ibu bapak bisa melihat tampilan soal yang kita buat di sini di preview. Jadi kita bisa tahu nanti soal yang kita buat tampil di siswa akan seperti apa. Nah, ini tampilannya. Kalau misalnya ada yang kurang pas di tampilan ini, ibu bapak bisa mengeditnya di sini kembali lagi. Nah, kemudian setelah itu kalau sudah selesai diedit, sudah fix, maka kita bagikan linknya kepada siswa. Nah, ini di sini ada send, kita klik tombol send. Nah, di sini berbagi bisa via email, bisa via link. Untuk saya sendiri biasanya melalui link. Nah, karena link ini terlalu panjang, maka di sini tinggal checklist shorten URL, maka link otomatis akan menjadi pendek. Nah, kita copy. Sesudah kita copy linknya, baru kita share di WhatsApp web kita ke siswa. Nah, selesai ibu bapak. Untuk nanti ketika pelaksanaan PAT-nya, kita bisa melihatnya di responses. Apakah misalnya siapa saja yang sudah masuk. Nah, ini kan 0 karena nggak ada. Siapa saja yang sudah masuk, yang sudah mengerjakan. Kemudian kalau kita ingin mendownload hasilnya, nih di sini bisa dibuatkan spreadsheet, create spreadsheet, yaitu Excel online. Nah, untuk mendownloadnya ada di sini, di download responses. Jadi kita bisa meriksa hasil yang sudah dikerjakan siswa di Google Form kita. Itu ibu bapak untuk tutorial di Google Form. Kalau yang lainnya bisa dilihat di link YouTube yang lainnya. Kemudian kalau ingin merubah warna Google Form agar misalnya tidak terlalu bosan, bisa di sini. Nah, nanti warnanya akan berubah seperti ini. Itu saja, tur nuhun.